bangga, silahkan gitu. Dan ini lukisan Bapak ya? Ya itu lukisan Bapak ini muncul tahun 2007, saya waktu diundang sama Galeri Sumarja di ITB Ucok gitu. Cina kamu harus pameran tunggal. Dulu kan pernah pameran berempat, seniman otodidak semua. Nah, tahun 2001 gitu. Terus 2002 di Selasar pameran tunggal tema anak. Nah, saya ditawarin lagi tahun 2007 sama Ucok harus pameran di Galeri Sumarja. Saya bingung waktu itu. Apa gitu, saya coba merenung dari objek. Ada dulu saya pernah ada tukang pikul di sini, saya motret, terus tukang pikul saya tanya gitu, Pak selain pikul apa aja kegiatan Bapak? Saya tani sama di tukang pikul. Nah, akhirnya saya jadi inspirasi dilukis si Bapak itu lagi megang baku, terus di antara baku itu ada lahan pertanian, landscape pesawahan gitu. Jadi judulnya Lahanku. Nah, dari situ, itu Ucok komentar dari situ. Coba kamu merenung dari karya itu. Akhirnya saya muncul, ikut ke bapak saya. Oh iya ya, bapak saya petani gitu. Jadi saya waktu itu sih nggak nyadar. Bapak masih ada waktu itu? Masih ada. Ini masih ada. Nggak nyadar waktu awal itu. Padahal bapak saya dari dulu memang petani gitu. Pas ini, oh iya ya bapak saya petani. Wah menarik. Akhirnya saya pulang kampung dengan fotografer, dengan ini saya di motret keseharian bapak, udah jadi foto, udah ini saya baru renungi lagi. Nah ini pameran potret bapak yang kedua ini. Kalau yang pertama di ITB itu udah kejual, dari 16 lukisan terjual 15 lukisan. Dari 16 lukisan 15 terjual ya? Ya. Nah ini yang pameran kedua, ini sisanya. Nah, waktu ini proses ini, nah, Didi Petet ke sini pernah gitu, datang berkunjung ke sini, terus pas begitu masuk, Kang, ini saya sampai merinding gini, ini siapa objeknya gitu, ini dalam sekali gitu. Bapak saya, kenapa Pak Didi? Ini dalam sekali ini, saya benar-benar ini sampai merinding gini gitu. Nah itu Pak Didi, boleh nggak saya nanti kalau pembukaan Pak Didi yang buka? Wah saya siap dengan senang hati. Akhirnya Pak Didi yang buka begitu. Nah ini sisanya waktu. Nah waktu pameran ini juga pembukaan Bapak saya hadir dan saya pidato dengan Bapak saya. Kang Peri juga ikut mengisi acara. Apa komentar Bapak waktu itu? Bapak saya nggak banyak komentar. Cuma ya komentarnya kalau ini iya mah can bengras, can bener-bener muncul, belum begitu jelas. Maksudnya can bengrasnya dalam arti belum cahayanya gitu, menjadi komentar bahasa orang tua lah gitu. Tapi itu bahaya itu. Dan saya membuat puisinya dan dinyanyikan dalam pembukaan itu. Ada lagunya tentang ayah itu. Karena waktu dulu berinteraksi Kang Rosid dengan ayahnya, saya juga melihat ayahnya seperti apa. Dan yang saya ingin sampaikan hampir sama dengan Kang Rosid. Kalau misalkan bicara tentang tadi bangku lalu kerja keras, tidak ada orang yang berhasil tanpa kerja keras. Dan lambangnya adalah ayahnya Kang Rosid. Iya, saya ngelihat bahwa ketemu itu waktu lihat. Saya ngobrol juga karena saya sering kesini. Saya sering kesini dan saya melihat sangat sederhana sekali, tidak banyak bicara. Nah, saya dalam lagu itu mencoba untuk menerjemahkan apa yang sebetulnya bapaknya Rosid ingin bicarakan pada istrinya. Nanti kita akan dengerin lagu itu. Ini potretnya ayahnya. Judulnya Rarai Rama. Rarai Rama. Itu belum disebut oleh bapaknya Kang Rosid, belum muncul juga ini. Yang ini atau sudah muncul? Udah muncul. Sudah muncul ya. Udah muncul kalau ini. Tapi waktu itu ya memang saya kan dari 15 karya tuh saya pindah-pindah. Jadi udah jenuh dari sini pindah ke ini terus. Jadi dari 15 karya tuh hampir 2 tahun saya berkarya ini. Itu ini dan lain sebagainya ada 15 atau 16 yang 15 yang udah kejual yang itu, ini yang kemudian termasuk yang ini juga kemarin Terike dia naksir yang ini gitu. Semuanya tentang ayah yang itu yang yang kemudian menjadi mulai Kang Rosid menjadi lebih percaya untuk ngomongin dalam lukisan untuk mengemukakan hal keseharian. Hal-hal yang lebih mendalam. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan itu yang saya ungkapkan. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu yang dilukiskan. Jadi saya tidak bisa menghayal seperti orang lain mungkin berkarya. Saya lebih setiap hari
saya bangun pagi keliling sebelum jenuh melukis, sebelum mood ngelukis tuh keliling, udah mood baru ngelukis. Udah jenuh keliling lagi sambil menata semua dari mulai belakang sampai ke depan tuh saya semua yang menentukan saya ini di sini gitu. Oke, gitu loh. Jadi tidak bisa ternyata tidak bisa menghayal. Jadi tidak ada yang memaksa atau menyuruh, tidak. Itu mah berdasarkan ini dari saya sendiri aja. Tapi saya dijalani dengan benar-benar niat dan tulus dan benar-benar dinikmati aja dari keseharian itu. Oke, nanti kita akan dengerin pengalaman kenapa apa tidak takut kan di akhir-akhir orang melukis itu misalnya dosa dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat itu dan mungkin nanti akan saya kemukakan satu perspektif Rumi tentang lukisan. Tapi sebelum itu Heru bisa bantuin saya ngomongin lukisannya Rosid ini kayak gimana sih dalam di kancah Bandung ini kan ada banyak hal yang kayak gitu. Bantuin deh ngomongin itu. Saya kira teman-teman butuh pengetahuan agar karya ini diposisikan di antara bentangan karya yang lain. Karena kan nilai itu tergantung dari perbandingannya. Satu lukisan bisa jadi indah tapi apa maknanya, apa fungsinya, apa kerennya dibandingkan dengan medan lukisan yang sudah ada atau medan seni rupa yang ada. Ayo bantuin Ru. Nah itu mungkin Kang Heru yang saya sedikit ya. Saya mungkin hanya sebatas bisa mengungkapkan dengan bahasa rupa, tapi mungkin Kang Heru bisa mengungkapkan dengan bahasa kata-kata. Nah itu Heru bisa lah ngomong. Dia menjelaskan secara rinci detail tentang karya saya, tentang konsep saya untuk ya itu mungkin Kang Heru itu dari awal saya dari tahun 2001 2002 pameran tunggal di Selasar juga itu Kang Heru kuratornya. Pameran 2005 Kang Heru juga, yang kemarin juga sama Kang Heru juga. Jadi yang menjerumuskan kayak ke wilayah kayak gitu sebenarnya Heru ya sebenarnya. Iya. Yang menjerumuskan. Alhamdulillah Kang Heru bisa hadir tuh. Nggak tahu juga kenapa dia bisa hadir karena sebenarnya saya tidak ngundang dia. Tiba-tiba tadi dia begitu bersemangat nelpon kemudian sampai menyusul ke rumah pengen segera ke sini. Jadi mungkin dikirim Tuhan untuk ngomongin ini. Mari kita bicarain lukisannya Ru. Heru bisa silakan Ru. Diutus Tuhan kayak apa aja. Kita semua kan kangen, kita udah lama nggak ngumpul-ngumpul kayak gini jadi pengen ngopi bareng, merokok gitu terus biar kesannya dalam gitu kita ngomongin hal serius kan. Kesannya aslinya kan enggak. Aslinya kita cuma pengen gosip doang ngomongin. Kangen. Aslinya ngerokok aja kita sebenarnya. Kenapa Ferry perutnya makin buncit gitu kan. Dulu pameran tunggal yang tadi disebut Kang Rosid sebenarnya saya dari tadi mengingat-ingat tahun ya. Itu karya yang di depan kan Titi Mangsanya 2009. Saya sampai buka arsip bener 2007. Saya ingatnya memang karya ini yang dipamerkan tanggal bukan ya, ini pameran berikutnya. Ini yang kedua. Iya, yang pertama 2007 saya udah nggak ingat bahkan. Waktu itu saya memberinya judul Menjadi Sawah, itu syair lagu sobatnya Kang Rosid, sama-sama penyanyi balada ya, Kang Mukti. Nah, tahun 2005 waktu Kang Rosid pameran tunggal di Jakarta. Edwin Gallery. Iya di Edwin Gallery. Pada saat pembukaan pameran, Kang Rosid menggambar potret ibunya. Jadi kedua orang tuanya masih ada waktu itu. Dalam peristiwa pembukaan, Kang Rosid menggambar potret ibunya. Itu Kang Rosid masih melakukannya sampai sekarang. Itu dia ada kertas, paling nanti digambar itu potretnya orang-orang itu. Nah itu kan satu gestur penghormatan ya. Kang Rosid menggambar potret ibunya secara langsung on the spot gitu.